Di sebuah gedung perkantoran tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta, Nadia Pratiwi duduk tegak di kursi kulit hitam depan meja besar Pak Hadi, Direktur Pemasaran, Nusantara Global. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi, tapi udara terasa berat seperti malam. Bu Nadia, kata Pak Hadi dengan suara datar, tangannya menyilang di dada. Promosi Anda ke posisi senior manager ditolak oleh Dewan Direksi. Alasan utamanya Anda terbuka sebagai lesbian. Nadia merasa dadanya seperti ditusuk pisau tajam. 8 tahun ia bekerja di perusahaan ini, naik dari staf junior hingga manajer pemasaran yang selalu melebihi target. Ia pernah memenangkan penghargaan Employee of the Year 2 kali berturut-turut. Tapi satu keputusan berani di acara team building bulan lalu mengubah segalanya. Saat itu, di depan seluruh tim, ia memperkenalkan Rani sebagai pasangannya. Ini Rani, pasangan saya, katanya dengan senyum bangga. Sekarang senyum itu terasa seperti kesalahan atal. Pak Hadi melanjutkan, di Indonesia, citra perusahaan harus tetap konservatif. Kami punya klien dari kalangan yang sangat religius. Kalau promosi Anda diterima, bisa-bisa kontrak besar hilang. Nadia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat sampai terasa rasa darah. Dalam hati ia berteriak, aku bukan ancaman. Aku hanya ingin dihargai atas kerja kerasku. Tapi mulutnya hanya mengeluarkan, Pak, ini diskriminasi. Saya sudah bukti performa saya. Pak Hadi mengangkat bahu. Ini bukan keputusan saya pribadi, Bu. Ini keputusan atas. Nadia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di koridor, rekan-rekannya menatapnya dengan pandangan campur aduk. Beberapa tersenyum simpati, tapi banyak yang membalikkan muka. Tina, sahabatnya selama 3 tahun di kantor, mendekat dan berbisik, Nadia, kamu kenapa sih terbuka begitu? Kami kan sudah tahu, tapi nggak usah diumbar. Nadia menatap Tina tajam. Karena aku capek sembunyi, Tin. Aku ingin hidup jujur. Tina menggeleng. Hidup jujur di sini mahal harganya. Malam itu, di apartemen kecil di kawasan Kemang, Nadia menceritakan semuanya kepada Rani. Rani, seorang desainer grafis berusia 28 tahun dengan rambut pendek tomboy, memeluknya erat. Kamu berani, sayang. Itu yang aku cintai dari kamu. Tapi pelukan itu tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di mata Rani. Mereka sudah 3 tahun pacaran, selalu hati-hati di depan umum. Sekarang rahasia itu sudah terbuka, dan angin perubahan mulai berhembus kencang. Keesokan paginya, telepon dari ibu Nadia berdering. Nadia, ibu dengar dari tante kamu di kantor. Kamu bilang kamu lesbian. Ya Tuhan, anakku. Apa kata orang-orang nanti? Kamu harus menikah dengan laki-laki baik-baik, biar keluarga kita nggak malu. Suara ibunya gemetar, penuh kecewaan yang sudah lama dipendam. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat agama, bahkan tidak mau bicara langsung. Hanya pesan singkat, pikirkan masa depanmu, nak. Jangan rusak nama keluarga. Nadia duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ia ingat masa kecilnya di Yogyakarta, saat ia pertama kali merasa berbeda. Di sekolah, ia selalu merasa aneh saat teman-teman cowok membicarakan cowok, sementara ia diam-diam memandangi gadis-gadis cantik di kelas. Kuliah di UI, ia bertemu Rani di klub otograi kampus. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh rahasia. Sekarang, di usia 32 tahun, ia harus membayar harga kejujurannya. Di kantor, hari-hari berikutnya semakin berat. Tugas-tugas penting mulai dialihkan ke rekan lain. Rapat-rapat di mana ia biasa memimpin, sekarang ia hanya duduk sebagai pendengar. Tina, yang dulu selalu mendukung, mulai menjauh. Suatu sore, di pantry, Nadia mendengar bisik-bisik,
dia sih pamer, sekarang lihat akibatnya. Nadia pulang dengan hati yang terluka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah karena ingin hidup sebagai diriku sendiri? Seminggu kemudian, surat resmi datang. Bukan promosi, tapi peringatan tertulis bahwa perormanya perlu dievaluasi ulang. Nadia tahu ini akhir dari segalanya. Ia menatap Rani malam itu dan berkata, aku mungkin harus keluar dari perusahaan ini. Rani mengangguk, tapi matanya penuh air mata. Kamu kuat, Nadia. Tapi aku khawatir, bagaimana kita nanti? Nadia tidak tidur malam itu. Ia memikirkan segala pilihan. Bertahan dan sembunyi lagi. Atau pergi dan mulai dari nol. Tekanan dari keluarga, teman, dan masyarakat terasa seperti dinding yang mengimpitnya. Di Indonesia, menjadi lesbian bukan hanya soal cinta, tapi soal bertahan hidup di tengah pandangan yang masih kaku. Ia merasa sendirian, tapi di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala, api untuk melawan, untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya identitasnya, tapi juga seorang profesional yang hebat. Pagi harinya, ia mengajukan pengunduran diri. Pak Hadi menerimanya dengan wajah tanpa ekspresi. Keputusan yang bijak, Bu Nadia. Saat keluar dari gedung itu untuk terakhir kali, Nadia menoleh ke belakang sekali saja. Ia tidak tahu bahwa setahun kemudian, surat yang sama sekali tak terduga akan datang kembali ke tangannya. 6 bulan setelah meninggalkan Nusantara Global, Nadia mendirikan usaha kecil bernama Pratiwi Creatie. Kantornya hanya satu ruangan di rumah kontrakan di Tebet. Ia menawarkan jasa konsultasi pemasaran digital untuk lokal. Awalnya sulit. Klien datang sedikit, banyak yang ragu karena latar belakangnya yang kontroversial tersebar di kalangan industri. Tapi Nadia bekerja 2 kali lebih keras. Ia bangun jam 5 pagi, menulis proposal sampai larut malam, dan belajar skill baru seperti SEO dan content strategi. Rani mendukung sepenuh hati. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu di kai kecil di Kemang, merencanakan masa depan. Kamu sudah bebas sekarang, kata Rani sambil memegang tangan Nadia di bawah meja. Gak ada lagi yang bisa menghakimi kita di kantor. Tapi kebebasan itu datang dengan harga. Tagihan apartemen menumpuk, dan ibu Nadia semakin sering menelepon, memaksa Nadia pulang ke Yogyakarta untuk dikenalkan dengan anak teman ibu yang baik. Suatu hari, Nadia mendapat undangan dari komunitas Yogyakarta untuk berbicara di acara kecil. Ia ragu. Kalau aku terbuka lebih lagi, usahaku bisa hancur, katanya pada Rani. Rani menatapnya lembut. Tapi kalau kamu sembunyi lagi, kamu yang hancur di dalam. Nadia akhirnya pergi. Di depan 50 orang, ia bercerita tentang perjuangannya. Saya bukan korban. Saya seorang pejuang yang memilih kejujuran meski harus kehilangan segalanya. Aplaus menggema. Malam itu, ia pulang dengan perasaan ringan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Namun, kehidupan tidak pernah mudah. Tina, mantan rekan kerjanya, tiba-tiba muncul di kai tempat Nadia biasa meeting klien. Nadia, aku dengar kamu buka usaha sendiri. Hebat ya. Senyum Tina terasa palsu. Tapi hati-hati, banyak yang masih ingat kasusmu di Nusantara. Mereka bilang kamu bikin citra buruk perusahaan. Nadia merasa darahnya mendidih. Kamu yang dulu bilang aku harus sembunyi, sekarang kamu datang ingatkan aku. Tina tertawa kecil. Aku cuma kasih tahu. Dunia ini kejam, Nad. Malam itu, Nadia bertengkar hebat dengan Rani. Kamu selalu bilang aku harus kuat, tapi lihat aku sekarang. Usahaku mulai goyah karena gosip itu. Rani menangis. Aku juga capek, Nadia. Aku ingin kita bahagia, bukan terus bertarung dengan dunia.
Untuk pertama kalinya, Nadia merasa mungkin cintanya dengan Rani mulai retak. Ia bertanya dalam hati, apakah aku egois karena memilih karir dan identitasku? Sementara itu, di perusahaan lama, krisis mulai muncul. Pasar digital berubah cepat, dan tim pemasaran Nusantara kehilangan beberapa klien besar karena strategi lama yang ketinggalan aman. Pak Hadi mulai panik. Ia ingat Nadia, wanita yang dulu ia tolak promosinya. Tapi ia belum tahu bahwa ia akan segera mengirim surat yang akan mengubah segalanya. Di Yogyakarta, ibu Nadia sakit. Nadia pulang untuk menjenguk. Di rumah tua itu, ayahnya akhirnya bicara. Nak, ibumu sakit karena khawatir kamu. Pulanglah, nikah, buat kami tenang. Nadia memeluk ibunya sambil menangis diam-diam, tekanan keluarga terasa seperti beban batu di pundaknya. Ia kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih berat. Usaha Nadia mulai berkembang pelan. Ia dapat klien dari startup yang progresi. Tapi setiap malam, ia memandang oto lama dirinya di Nusantara dan bertanya, apakah aku menyesal? Rani mulai sering lembur di kantor desainya sendiri, dan komunikasi mereka semakin jarang. Suatu malam, Rani berkata, Nadia, aku sayang kamu, tapi aku butuh lebih dari ini. Aku butuh kestabilan. Nadia terdiam. Ia tahu pilihan yang ia buat mulai memakan korban. Di tengah semua itu, sebuah email masuk ke inbox Nadia. Dari Nusantara Global. Judulnya Undangan Khusus untuk Bu Nadia Pratiwi. Nadia membuka email itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, kami ingin mendiskusikan posisi Direktur Regional Pemasaran. Mohon hubungi kami segera. Nadia terpaku. Setahun lalu mereka tolak dia karena lesbian. Sekarang mereka memanggilnya kembali sebagai bos besar. Kenapa? Pikirnya. Ini jebakan atau kesempatan. Ia tutup laptop, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memeluk Rani yang sudah tertidur, tapi dalam hati ia tahu keputusan besar sedang menanti. Nadia duduk di lobi kantor Nusantara Global yang dulu ia tinggalkan dengan hati hancur. Sekarang, ia kembali sebagai tamu yang diundang. Pak Hadi menyambutnya dengan senyum lebar yang terlalu dibuat-buat. Bu Nadia, senang sekali Anda mau datang. Mari kita bicara di ruang meeting. Di ruangan itu ada 3 direktur lain, termasuk CEO perusahaan. Mereka langsung ke inti. Kami sedang menghadapi krisis. 3 klien besar mundur karena strategi digital kami kalah saing. Kami butuh Anda, Bu Nadia. Posisi Direktur Regional untuk wilayah Jawa Bali. Gaji 3 kali lipat, plus saham perusahaan. Nadia mendengarkan tanpa ekspresi. Dalam hati, ia tertawa getir. Dulu kalian buang aku karena aku lesbian, sekarang kalian butuh aku. Ia bertanya langsung, kenapa sekarang? Setahun lalu saya ditolak karena identitas saya. CEO, seorang pria paruh baya bernama Pak Darmawan, menghela napas. Kami sadar kesalahan itu. Pasar sekarang lebih terbuka. Kami siap mendukung Diversity. Tapi tentu saja kami harap Anda bisa menjaga citra profesional di depan klien konservatif. Kata menjaga citra itu seperti tamparan. Nadia tahu artinya, jangan terlalu terbuka tentang Rani. Ia pulang malam itu dengan tawaran kontrak di tangan. Rani membacanya dan matanya melebar. Ini kesempatan besar, Nad. Kita bisa pindah ke apartemen lebih bagus, bayar utang, bahkan rencanakan masa depan bersama. Tapi Nadia ragu. Mereka ingin aku kembali, tapi dengan syarat aku sembunyi lagi. Apakah aku mau bayar harga itu? Konflik batin Nadia semakin dalam. Ia mulai meeting dengan tim lama.
Tina sekarang jadi asisten manajer dan terlihat gugup saat melihat Nadia. Nadia, aku minta maaf atas dulu, kata Tina pelan. Nadia tersenyum dingin. Ma nggak mengubah akta bahwa kamu yang sebarkan gosipku ke dewan direksi. Tina terkejut. Aku takut kehilangan pekerjaan kalau aku dukung kamu. Pengkhianatan itu terasa segar lagi. Di rumah, Ibu Nadia menelepon lagi. Anakku, tante bilang kamu ditawari jabatan tinggi. Bagus. Tapi jangan bawa-bawa urusan pribadimu yang aneh itu. Nikah dulu, baru karir. Nadia mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, keluarga yang ingin ia jadi normal, dan perusahaan yang hanya butuh skillnya tapi tidak mau terima dirinya sepenuhnya. Rani mulai merasa tertekan. Kalau kamu terima, kita harus sembunyi lagi. Aku nggak mau jadi rahasia selamanya. Pertengkaran mereka semakin sering. Suatu malam, Rani pergi ke rumah temannya dan tidak pulang. Nadia duduk sendirian di balkon, memandang hujan deras di Jakarta. Ia ingat semua pengorbanan yang sudah ia buat, meninggalkan pekerjaan stabil, membangun usaha dari nol, kehilangan dukungan keluarga. Sekarang tawaran ini seperti godaan setan yang manis. Nadia memutuskan untuk menerima tawaran itu dengan syarat. Ia kirim email, saya terima posisi tersebut, tapi dengan syarat perusahaan membuat kebijakan diversity yang jelas dan tidak ada diskriminasi terhadap orientasi seksual. Jawaban datang cepat, kami setuju untuk membahasnya. Nadia merasa menang, tapi ia tahu ini baru permulaan pertarungan. Hari pertama kembali bekerja, suasana kantor berubah. Beberapa rekan menyambutnya hangat, tapi banyak yang bisik-bisik di belakang. Pak Hadi memanggilnya ke ruangan. Bu Nadia, selamat datang kembali. Tapi tolong, di depan klien dari Surabaya besok, jangan sebut-sebut soal pribadi Anda. Nadia mengangguk, tapi dalam hati ia berjanji, aku tidak akan sembunyi lagi. Malam itu, Rani akhirnya pulang. Mereka berpelukan lama. Aku takut kehilangan kamu, bisik Rani. Nadia menjawab, aku juga. Tapi kali ini aku akan lawan dengan cara yang benar. Keputusan Nadia mulai menimbulkan gelombang. Berita tentang kembalinya ia menyebar di kalangan industri. Beberapa klien baru datang karena keberaniannya, tapi klien lama mulai ragu. Tekanan semakin meningkat. 3 bulan setelah kembali, Nadia sudah memimpin tim besar. Hasil kerjanya luar biasa, 2 klien besar kembali, penjualan naik 40%. Tapi di balik kesuksesan itu, badai mulai mendekat. Tina, yang iri dengan posisi Nadia, mulai menyebarkan rumor baru di grup chat internal. Dia dapat jabatan karena ancaman diskriminasi, bukan karena kemampuan. Nadia mendengarnya dari seorang staf yang setia. Ia konfrontasi Tina di ruang rapat kosong. Kenapa kamu lakukan ini lagi, Tin? Dulu kamu bilang teman, sekarang kamu hancurkan aku. Tina menatapnya dengan mata dingin. Karena aku yang seharusnya dapat promosi itu. Kamu tinggalkan kami, sekarang kembali sebagai ratu. Hidup nggak adil, Nad. Pengkhianatan itu membuka luka lama. Nadia merasa dikelilingi musuh. Di rapat dewan, Pak Darmawan memuji hasilnya tapi menambahkan, bagus, tapi tolong jaga sikap di luar kantor. Kami dengar Anda aktif di komunitas tertentu. Nadia menjawab tegas, itu urusan pribadi saya, Pak. Hasil kerja saya yang bicara. Tapi malam itu, ia menangis di pelukan Rani. Aku capek bertarung sendirian. Rani mengusap punggungnya. Kamu gak sendirian. Tapi aku juga mulai ragu, Nad. Apakah cinta kita cukup kuat untuk ini semua? Keluarga semakin keras. Ibu Nadia datang ke Jakarta secara mendadak.
Anakku, lihat kamu sekarang. Jabatan tinggi tapi masih sendiri. Temanku punya anak laki-laki pengusaha sukses. Ketemu saja sekali. Nadia menolak dengan tegas. Ibu, aku sudah punya Rani. Aku bahagia dengan dia. Ibunya menangis. Kamu bikin kami malu di kampung. Tetangga tanya terus kapan kamu nikah. Nadia merasa hatinya hancur. Ia mencintai keluarganya, tapi cinta itu terasa seperti rantai yang menariknya ke bawah. Di tengah tekanan, Nadia mulai sakit. Migrain kronis, sulit tidur. Dokter bilang karena stres. Rani mengusulkan cuti, tapi Nadia menolak. Kalau aku lemah sekarang, mereka akan bilang lesbian gak bisa pegang jabatan tinggi. Ia terus bekerja, tapi harga yang dibayar semakin mahal. Suatu malam, Rani mengatakan yang paling ditakutkan Nadia. Aku butuh waktu sendiri, Nad. Aku sayang kamu, tapi aku gak bisa hidup terus dalam pertarungan ini. Rani pindah ke apartemen temannya untuk sementara. Nadia duduk sendirian di apartemen kosong, memandang oto mereka berdua. Apakah ini akhirnya? Perusahaan mulai merasakan manfaat kehadiran Nadia, tapi dewan direksi mulai gelisah. Mereka takut Nadia terlalu jokal. Pak Hadi memanggilnya lagi. Kami dengar Anda akan bicara di acara bulan depan sebagai pembicara utama. Tolong batalkan. Itu bisa merusak citra. Nadia menolak. Saya terima jabatan ini dengan syarat diversity. Ini bagian dari itu. Konflik terbuka. Sementara itu, usaha kecil Nadia yang dulu masih berjalan di bawah manajemen tim. Klien lama menelepon, memuji keberaniannya. Tapi di kantor baru, tekanan sosial semakin kuat. Beberapa karyawan perempuan mulai menjauh, takut dikaitkan. Nadia merasa seperti di pengadilan setiap hari. Ia bertanya pada cermin di kamar mandi kantor, apakah aku benar memilih kembali? Atau ini hanya pengkhianatan terhadap diriku sendiri? Rani menelepon malam itu. Aku kangen kamu, tapi aku butuh kamu yang dulu, yang bebas, bukan yang terjebak di sistem lama. Nadia menjawab dengan suara lelah, aku sedang berusaha ubah sistem itu dari dalam, Ran. Tapi ia sendiri ragu apakah itu mungkin. Konfrontasi semakin dekat. Acara yang Nadia ikuti akhirnya terjadi di sebuah auditorium kecil di Menteng. Ia berdiri di panggung, mikrofon di tangan, ratusan mata memandangnya. Saya pernah ditolak promosi karena saya lesbian, katanya dengan suara mantap. Tapi sekarang perusahaan yang sama meminta saya kembali sebagai direktur. Itu bukti bahwa perubahan bisa terjadi, tapi juga bukti bahwa perubahan itu sering datang karena kebutuhan, bukan karena hati nurani. Aplaus menggelegar. Oto dan Ideo menyebar cepat di media sosial. Keesokan harinya, kantor heboh. Pak Darmawan memanggilnya ke ruangan CEO. Bu Nadia, apa yang Anda lakukan? Klien dari kalangan konservatif mulai mundur lagi. Nadia berdiri tegak. Saya hanya bicara kebenaran, Pak. Itu bagian dari kesepakatan diversity yang Anda tanda tangani. Pak Hadi ikut campur. Anda membuat kami dalam posisi sulit. Nadia tersenyum tipis. Sulit. Dulu saya yang sulit saat kalian buang saya. Di luar kantor, Tina menunggunya dengan senyum sinis. Kamu puas sekarang? Kamu hancurkan tim kita. Nadia menatapnya tajam. Aku hancurkan. Atau aku hanya ungkap kebusukan yang sudah ada. Konfrontasi itu berakhir dengan Tina mengancam akan resign. Nadia merasa menang, tapi kemenangan itu pahit. Rumahnya sepi tanpa Rani. Nadia menelepon Rani berulang kali, tapi hanya jawaban singkat, aku butuh waktu. Tekanan keluarga mencapai puncak saat ayahnya datang ke Jakarta.
Nak, cukup. Pulang ke Yogya. Kami sudah siapkan perjodohan. Lupakan yang namanya Rani. Nadia menangis di depan ayahnya untuk pertama kalinya sejak kecil. Ayah, aku tidak bisa jadi orang lain. Ini aku. Ayahnya pergi dengan kata-kata, kalau begitu, jangan harap kami dukung lagi. Nadia ambruk. Ia cuti 3 hari, duduk di apartemen sambil memandang hujan. Ia memikirkan semua pilihan salah dan benar yang sudah ia buat. Apakah ia egois? Apakah ia korban sistem? Atau ia pahlawan bagi dirinya sendiri? Tiba-tiba, Rani muncul di depan pintu. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Aku kembali, kata Rani. Aku sadar, aku tidak bisa tinggalkan kamu di saat seperti ini. Tapi di kantor, situasi semakin tegang. Dewan direksi mengadakan rapat darurat. Mereka menawarkan Nadia paket kompensasi besar jika ia mundur dengan damai. Nadia menolak. Saya tidak akan mundur. Saya akan lawan sampai akhir. Berita itu bocor ke media. Artikel berjudul Direktur Lesbians Perusahaan Konservatif menyebar luas. Dukungan dari komunitas datang deras, tapi tekanan bisnis semakin berat. Nadia merasa berada di persimpangan. Ia harus memilih, bertahan dan mungkin kehilangan segalanya lagi, atau kompromi demi kestabilan. Dalam hati, ia tahu jawabannya. Ia tidak akan mundur. Tapi harga yang harus dibayar semakin mahal, kesehatan, hubungan, dan kedamaian batin. 6 bulan kemudian, Nadia berdiri di panggung penghargaan nasional untuk The Leader Ochange di bidang diversity. Perusahaan Nusantara akhirnya menerima kebijakan inklusi penuh setelah tekanan publik dan klien baru yang progresi datang. Pak Darmawan sendiri yang memberikan Troy itu, senyumnya kali ini tulus. Kami belajar banyak dari Anda, Bu Nadia. Nadia menerima dengan anggun, tapi matanya mencari Rani di baris depan. Rani tersenyum bangga, tangannya memegang tangan Nadia saat oto bersama. Di balik kemenangan itu, Nadia tahu harga yang sudah dibayar. Keluarganya masih belum sepenuhnya menerima, tapi ibunya mulai menelepon lagi, meski masih dengan nada hati-hati. Tina resign dan pindah ke perusahaan lain. Usaha kecil Nadia tetap berjalan, kini diurus tim yang ia percaya. Rani dan Nadia pindah ke rumah kecil di pinggir kota, tempat mereka bisa bernapas lebih bebas. Tapi di malam-malam sunyi, Nadia masih bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua perjuangan ini sepadan? Ia ingat hari ketika ia ditolak promosi, hari ketika ia mundur, hari ketika ia kembali, dan hari ketika ia hampir kehilangan Rani. Semua itu mengajarkannya satu hal, kejujuran selalu punya harga, tapi kebohongan punya harga yang lebih mahal. Sekarang sebagai direktur regional, Nadia memimpin tim dengan prinsip yang sama. Ia rekrut talenta tanpa pandang latar belakang. Ia bicara di seminar-seminar tentang hak di tempat kerja. Indonesia mulai berubah, pelan tapi pasti. Suatu sore, di balkon rumah baru mereka, Rani bertanya, apakah kamu menyesal kembali ke perusahaan itu? Nadia memeluk Rani erat. Tidak. Karena sekarang aku tahu, aku bisa ubah dari dalam tanpa kehilangan diriku. Mereka memandang matahari terbenam di atas Jakarta yang sibuk. Cinta mereka semakin kuat, keluarga mulai melunak, dan karir Nadia mencapai puncak yang dulu ia impikan. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah benar Nadia memilih kembali ke perusahaan yang pernah menyakitinya demi membuktikan bahwa identitas dan kemampuan bisa berdampingan? Atau itu hanya pengkhianatan terhadap prinsip kejujurannya yang dulu membuatnya meninggalkan segalanya? Benarkah perubahan itu nyata, atau hanya ilusi sementara di tengah masyarakat yang masih penuh prasangka? Keputusan itu, dan harganya, tetap menjadi milik setiap orang yang berani hidup jujur.